Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa biqaulihi al-muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat, aku akan perkenankan doa, aku akan ijabah doa siapa yang berdoa kepadaku. Tapi hendaklah mereka memperkenankan perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka menjadi cerdas. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Masyarul muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, jamaah Qiyamul Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah kita tuntaskan saum Ramadan selama 14 hari. Alhamdulillah, tanpa terasa oleh kita. Sementara Qiyamul Ramadannya sudah 14 malam, akan memasuki malam yang ke-15. Tidak ada pilihan lain saudara dan saudari. Harga mati kita buat. Saumur Ramadan, Qiyamul Ramadan akan kita selamatkan dengan cara bagaimanapun. Akan selamat sampai kepada akhir Ramadan. Ini sudah menjadi tekad kita. Harga mati kita buat kepada Allah. Dan kita berjanji kepada Allah dan diri kita sendiri. Seperti yang sering kita sampaikan, jangan-jangan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Jangan-jangan. Kalaupun insya Allah nanti kita masih akan menemukan Ramadan 1445 yang akan datang, alhamdulillah, tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah. Kalau seandainya memang benar jangan-jangannya terakhir, memang terakhir, sudah Idul Fitri, kita menghadap Allah, tidak ada penyesalan sedikit pun
di dalam diri kita. Karena kita sudah berbuat yang terbaik di dalam kehidupan kita beragama. Kehidupan beragama itu adalah kehidupan yang paling utama dari hidup kita. Dari segala-galanya. Kita datang dari Allah, kembali kepada Allah. Bukankah kita baik datang dari Allah? Suci dari Allah, tidak bernoda. Kita akan kembali kepada Allah seperti kita datangnya. Tentunya kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di mata Allah. Dan kita diterima oleh Allah dengan baik di sisinya. Dan akan dikumpulkan, dihimpunkan oleh Allah bersama-sama dengan orang-orang soleh. Jangan sampai terjadi penyesalan seperti yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita temukan banyak penyesalan diceritakan oleh Allah kepada kita. Penyesalan manusia. Ada yang ingin kembali ke dunia. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah, agar aku beramal soleh, agar aku menuntaskan semua kelalaian, kekurangan yang telah aku lakukan. Dan bermacam-macam keluhan mereka. Tapi apakah ada gunanya saudara-saudara? Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Nasi telah menjadi bubur. Jangan salahkan siapa-siapa. Itu adalah kesalahan kita sendiri. Tapi alhamdulillah saudara-saudariku, yang mengingatkan itu telah banyak. Dan bahkan terus menerus, malam dan siang, pagi dan sore, bahkan tidak punya waktu yang dapat mengingatkan itu kepada kita, agar tidak terjadi penyesalan. Dan memang jangan terjadi penyesalan. Kalau akan menyesal, menyesallah kita sekarang. Sekarang kita menyesal. Itu adalah pepatah Arab, mutiara Arab yang sangat berharga itu. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Itu Indonesianya, asalnya dari Arab. Kata mutiara dari Arab. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang harus kita dapatkan, yang menjadi keuntungan bagi kita di bulan Ramadan yang agung ini. Tidak ada kerugian sedikit pun. Allah nyatakan ayat yang telah kita bacakan sebelumnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Sedikit pun Allah tidak bermaksud menyulitkan kita, memberatkan kita di dalam berpuasa Ramadan. Di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain. Tidak ada maksud Allah
tapi Allah bermaksud untuk kemudahan bagi kamu. Dan keuntungan yang besar akan mengiringi apa yang kita lakukan, berupa pahala di akhirat yang tidak ada tandingnya. Khusus untuk puasa, jangan Anda tanyakan berapa besar pahala berpuasa. Sebab Allah dalam hadis qudsi dengan tegas mengatakan, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya sesuai dengan kehendak aku. Allah tidak memberikan angka, tidak sama dengan yang lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Allah juga dalam hadis qudsi. Setiap kebaikan yang dilakukan anak Adam itu akan diberikan pahala 10. Satu akan dibalas dengan 10 sampai 700. Itu adalah amal soleh yang lain. Illa shaum, kata Allah dalam hadis qudsi itu, kecuali puasa. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Kalau puasa untukku dan akulah yang akan membalasnya. Subhanallah. Allah berikan balasan kepada kita dengan secara sembunyi-sembunyi. Karena memang puasa itu kita lakukan juga secara sembunyi-sembunyi. Kan tidak ada orang yang tahu kita puasa, jamaah rahimakumullah. Tidak ada orang yang tahu. Dan kita pun tidak tahu orang lain itu berpuasa atau tidak. Yang tahu hanyalah Allah dan kita sendiri. Tanda-tandanya ada orang berpuasa. Sering begitu kita katakan. Kan ada tanda-tandanya. Orang yang kelihatan lemah, lunglai, layu, dan seterusnya. Ada yang pecah-pecah bibirnya. Itu bukan menandakan orang puasa. Belum tentu orangnya puasa itu. Bisa saja dilayu-layukan, dilemah-lemahkan, dilunglai-lunglaikan. Lalu terlihat bibirnya pecah-pecah, kering. Itu sariawan itu. Tapi yang sesungguhnya, hakikat sesungguhnya, siapa yang tahu kita puasa? Hanya Allah dan kita sendiri. Justru itu Allah berikan pahalanya secara sembunyi-sembunyi. Dan Allah tidak memberikan angkanya kepada kita. Itulah sebabnya tadi kita jadikan harga mati janji kepada Allah. Kita harus selamatkan puasa kita dari segala yang membatalkan dan segala yang dapat mengurangi pahalanya. Sebab ada aturan dan ketentuan-ketentuan dari Allah. Dari Allah itu ketentuannya, dari Rasulullah. Itu maka kita taat dan patuh. Maka orang yang berpuasa itu sesungguhnya kalau benar-benar dia telah melakukan secara utuh ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak, saudara-saudariku? Ini maha berat. Maha berat ini puasa ini. Tidak ringan ini. Menahan hawa nafsu. Menahan syahwat. Kita punya makanan yang halal. Minuman yang halal. Kita dapatkan halal dengan cara yang halal. Makanannya juga 100% halal. Perut kita lapar, keroncongan kita haus. Kita punya istri cantik pula lagi, kita nikahi dengan halal. Tapi ada waktunya tidak boleh kita melakukannya. Yang halal saja tidak boleh kita makan, padahal kita lapar.
Yang halal tidak boleh kita minum padahal kita haus. Dan keinginan kita untuk menyalurkan syahwat kepada istri kita. Tapi tidak boleh, haram. Ini kan perlu menjadi perhatian bagi kita. Luar biasa Islam itu, uniknya luar biasa. Tidak bisa dicerna orang lain di luar Islam. Alangkah bodohnya, hanya itu kata mereka. Mereka berlapar-lapar, berhaus-haus, menahan syahwat. Padahal mereka punya. Apalagi orang kaya. Ini juga menjadi pikiran bagi kita. Sedangkan yang halal saja 100%. Ada saatnya haram dimakan, haram diminum, haram dipakai. Apalagi yang jelas-jelas haramnya. Yang jelas-jelas tidak dibolehkan oleh agama, baik cara mendapatkannya maupun bendanya, zatnya. Istri kita itu halal 100%. Tapi kenapa masih ada juga yang mengejar-ngejar istri orang lain? Ini juga menjadi perhatian. Hebat ya Islam itu, unik luar biasa. Tidak bisa dicerna orang di luar Islam. Bahkan mereka mungkin mengatakan kita bodoh. Tapi itulah Islam itu. Yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ini akan sungguh-sungguh menjadi pemikiran, renungan bagi kita semua. Begitulah Islam itu. Kalau demikian, kita tidak akan berani menyentuh yang haram. Tidak berani. Sebab yang halal saja ada waktunya tidak boleh, haram. Apalagi yang benar-benar haram. Bayangkan itu saudara. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Hidayah dari saum Ramadan, hidayah qiyamul Ramadan, hidayah semua amal soleh, hidayah dari qiraatil Quran, bacaan Al-Quran. Sungguh-sungguh akan menjadi saksi bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf dari kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.